Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semua dalam mata pelajaran matematika peminatan bersama saya Ibu Jenny Wirasari. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang vektor. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, selesai. Nah, baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang sub materi vektornya, yaitu perkalian bilangan dengan vektor. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya yang membahas tentang operasi hitung vektor. Yang pertama tentang penjumlahan vektor dan pengurangan vektor. Nah, Ibu ingatkan kembali mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan vektor. Itu bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, secara geometri. Nah, secara geometri bisa dilaksanakan dengan dua metode. Yang pertama dengan metode segitiga dan kedua dengan metode jajar genjang. Nah, secara analitik, nah itu bisa dihitung secara manual, langsung dijumlahkan. Yang posisinya itu yang bagian atas dijumlahkan dengan yang bagian atasnya, yang di bawah dijumlahkan dengan yang bawahnya. Jadi yang seletak dijumlahkan. Atau kalau untuk pengurangan tinggal diganti tanda operasinya dengan tanda kurang. Nah, itu sekedar mengingatkan. Baiklah Ananda, kita lanjut pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang perkalian bilangan dengan vektor. Nah, ini cukup mudah jika kamu sudah memahami materi sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Karena nanti ada hubungannya antara perkalian dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, mari saksikan video berikut ini. Nah, perkalian bilangan dengan vektor ada dua cara. Yang pertama adalah cara geometrik. Nah, cara geometrik ini berarti kita akan menghitung perkalian vektor dengan gambar. Nah, jika diketahui sebuah vektor V, nah itu panjangnya seperti ini. Nah, dilambangkan dengan gambar tanda panah. Lalu ada V tandanya, berarti ini disebut dengan vektor V. Nah, ini satu satuan. Nah, jika ada 3 V, berarti sebanyak ini, sepanjang ini dikalikan 3. Nah, ada 3 kali dengan arah yang sama. Maka vektor yang ini adalah 3V. Jadi perkalian bilangan dengan vektor, nah 3 itu disebut dengan bilangannya atau skalarnya. Nah, jika M adalah suatu bilangan dan V adalah suatu vektor, maka akan berlaku yang pertama, M dikali vektor V dan V searah jika M besar dari 0. Nah, contohnya seperti ini. 3 itu adalah salah satu bilangan yang kita misalkan tadi M. Karena 3 besar dari 0, maka dia akan searah. Ya. Yang kedua, M dikali vektor V dan V berlawanan arah jika M kecil dari 0. Contohnya min 2V. Nah, di sini M-nya menyatakan negatif. Maka panjangnya akan sama dengan vektor V tapi berlawanan arah. Nah, seperti ini. Ini 1V, ini 2V. Jadi arahnya ke kiri karena dia berlawanan arah dengan V yang awal. Mudah-mudahan Ananda paham ya. Ibu akan pelan-pelan agar kamu paham semua. Oke, yang ketiga, M dikali vektor V akan menjadi vektor 0 jika M sama dengan 0. Nah, kamu semua tahu sendiri kalau 0 di dalam perkalian akan merubah hasilnya menjadi 0. Jadi, kalau 0 dikali vektor V,
maka hasilnya akan 0 atau vektor 0. Oke, itu secara geometrik. Nah, yang kedua secara analitik. Oke. Nah, yang pertama kita cari untuk yang di R2 ya, atau dimensi 2. Nah, dimensi 2 jika vektor V-nya mempunyai komposisi XV lalu YV, nah, maka saat dikalikan dengan bilangan M, maka M kali vektor V adalah M dikali dengan komposisinya, yaitu XV, YV. Nah, hasilnya adalah M dikalikan dengan X-nya berarti M dikali XV, lalu M dikalikan dengan YV. Nah, maka M kali YV. Itulah hasil dari perkalian di R2. Nah, jika di R3 diketahui V-nya adalah XV, YV, dan ZV, maka MV-nya adalah M dikalikan dengan komponen-komponennya, yaitu XV, YV, dan ZV. Nah, hasilnya tinggal kita kalikan masing-masingnya. M kali XV, M dikali YV, dan M dikali ZV. Nah, itu adalah rumusnya. Namun, kita juga di perkalian ini kita punya sifat-sifat pada perkalian skalar. Pada perkalian skalar dengan vektor. Nah, apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, sifatnya M ditambah atau dikurang dengan N dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya ini dijabarkan. M dikali vektor U ditambah atau dikurang N dikali vektor U. Nah, jadi M dikali vektor U dan N dikali vektor U. Jadi masing-masingnya dijabarkan. Yang kedua, jika ada skalar M dikali skalar N dikali dengan vektor U, maka itu bisa berubah tanda kurungnya. Nah, ini yang sekarang di luar adalah vektornya. Nah, sekarang bisa skalarnya yang di luar, lalu dipindah kurungnya N dikali vektor U. Nah, bisa juga M atau U dikali dengan vektor M dan N-nya di luar. Tidak masalah. Nah, itu hanya perbedaan tanda kurung. Dalam perkalian itu tidak masalah. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah skalarnya yang di dalam tanda kurung. Yang sekarang adalah vektornya yang di dalam tanda kurung. Nah, skalarnya di luar, lalu ada vektor U ditambah atau dikurang dengan vektor V. Nah, ini tinggal dikalikan masing-masingnya. M dikali vektor U dan ditambah atau dikurang dengan M dikali vektor V. Nah, jadi M-nya ini dikalikan dengan masing-masing vektor. Oke, yang keempat adalah sifat identitas, yaitu jika 1 dikali dengan vektor U, maka sama dengan vektor U. Nah, di sini jelas ya, M dan N adalah skalar atau bilangan real. Sedangkan U dan V masing-masingnya adalah suatu vektor. Oke, untuk berikutnya, biar kamu lebih paham, kita coba contoh soal. Oke, kita lanjut ya Ananda. Berikutnya adalah tentang pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan perkalian vektor. Oke, nah seperti apa sih contoh soal yang akan kita bahas? Kita mulai dari yang mudah terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, ditentukan vektor. Nah, vektor kita di sini kita lamakan dengan vektor P. Nilainya adalah 6, 1. Dan vektor Q itu nilainya 2, 3. Nah, tentukanlah hasil operasi vektor berikut. Nah, yang pertama,
yaitu P ditambah 2Q. Nah, vektor P ditambah dengan vektor 2Q. Yang kedua, 2 vektor P dikurang dengan vektor Q. Nah, yang ketiga, setengah vektor P dikurang dengan vektor Q. Nah, seperti apa pembahasan materi ini atau contoh soal ini? Mari kita bahas bersama. Oke. Yang pertama, vektor P ditambah 2 kali vektor Q. Ya. Nah, langsung aja kita buat. Vektor P itu nilainya yaitu 61. Lalu dibuat 61 ditambah 2 dikali vektor Q. Vektor Q-nya kita tulis 2, 3 sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, ini kita turunkan 61 ditambah. Nah, ini dikalikan dulu ke dalam. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Nah, ini kembali ke operasi hitung penjumlahan vektor yang seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Maka yang seletak atau posisinya yang sama dijumlahin. 6 ditambah 4, 10. 1 ditambah 6, 7. Jadi jawaban dari vektor P ditambah 2 vektor Q adalah 10, 7. Paham ya? Semoga kamu paham semua ya Nanda. Yang kedua, contoh soalnya yaitu 2 vektor P dikurang dengan vektor Q. Nah, yang tadi Q-nya yang dikalikan dengan skalar. Sekarang P-nya yang dikalikan dengan skalar. Nah, caranya sama ya. Oke. 2 dikali vektor P-nya tadi adalah 61. Lalu dikurang dengan vektor Q adalah 2, 3. Nah, langsung kita kalikan yang ke dalamnya. 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2. Lalu dikurang dengan 2, 3. Nah, yang seletak dikurangkan. 12 kurang 2, 10. 2 dikurang 3, negatif 1. Nah, inilah hasil dari 2 vektor P dikurang dengan vektor Q. Mudah-mudahan kamu paham ya dengan caranya. Kalau tidak ada, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, yang C. Nah, yang C tadi soalnya adalah setengah dikali vektor P dikurang dengan vektor Q. Oke, kita buat skalarnya dulu di luar setengah, lalu P-nya yaitu 61 dikurang dengan Q-nya 2, 3. Oke, nah karena di sini ada tanda kurung, maka P-nya itu harus kita kurangkan terlebih dahulu dengan Q. Skalar yang setengah ini di luar tetap, maka berdasarkan pembelajaran yang minggu lalu tentang pengurangan vektor, yang seletak maka kita bisa kurangkan. Nah, 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Baru dikalikan dengan skalarnya yang setengah ini. Nah, setengah ini dikalikan dengan 4 nilainya adalah 2. Setengah dikalikan dengan min 2 hasilnya min 1. Oke, inilah hasil dari setengah dikali vektor P dikurang dengan vektor Q, yaitu 2 min 1. Oke, baiklah Ananda, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, yang tadi kan di soal yang pertama itu kita bahas untuk di R2. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang di R3. Nah, contohnya langsung yaitu skalarnya 3, lalu ada vektornya min 2, 0, dan 1. Dijumlah dengan 2 dikali 1, 4, min 2. Nah, hasilnya adalah berapa? Nah, caranya ini sangat gampang kalau sudah jumpa dengan soal seperti ini. Maka, kalau sudah seperti ini soalnya, kita langsung kalikan langsung skalar dengan bilangan-bilangan vektornya. 3 dikali dengan min 2 hasilnya min 6. 3 dikali dengan 0, 0. 3 dikali dengan 1 hasilnya 3. Nah, ini hasil untuk yang pertama. Oke, gampang ya. Kita lanjut untuk yang keduanya. 2 dikali dengan 1 hasilnya 2.
2 kali 4 hasilnya 8. 2 kali dengan min 2 hasilnya min 4. Oke, ini hasil untuk yang bagian keduanya. Nah, sekarang ada operasi hitung penjumlahan. Maka yang seletak akan dijumlahkan dengan yang sama ya. Jadi min 6 ditambah dengan 2. Nah, ini posisinya sama-sama di atas. Min 6 tambah 2 hasilnya min 4. Lalu yang di tengah dengan yang di tengah, 0 ditambah 8 hasilnya 8. Lalu 3 dengan min 4, sama-sama di bawah. 3 tambah min 4, berarti sama hasilnya dengan 3 dikurang 4, yaitu min 1. Oke, anak-anak semua cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kamu paham dengan materi ini, ngerti dengan contoh soalnya dan bisa ngerjain soal-soal latihan nanti. Oke. Sampai di sini. Salam Bedelau SMA 1 Pangkalan Kuras. Thank you.